Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali menyelenggarakan forum inklusi yang dikaitkan dengan kado Ramadan 1447 Hijriah. Ini kegiatan rutin setiap tahun kita selenggarakan untuk mempertemukan para dampingan MPMPP Muhammadiyah khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk berbagi kebahagiaan dalam bulan Ramadan sekaligus menyongsong atau menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah. Alhamdulillah hadir 11 kelompok dampingan yang ada di DIY dan Jawa Tengah, dan kurang lebih tadi hadir sekitar 600 orang dari berbagai klaster yang kalau kita petakan klaster dampingan MPMPP Muhammadiyah itu ada di klaster atau di sektor pertanian, sehingga diwakili tadi Jamaah Tani Muhammadiyah. Kemudian ada di klaster kelautan yaitu di masyarakat nelayan dan pesisir yang tadi diwakili Jamaah Nelayan Muhammadiyah yang dari Gunung Kidul. Juga klaster miskin kota. Nah, miskin kota ini diwakili tadi para pemulung dan juga para asongan, juga kelompok difabel. Tadi ada beberapa kelompok difabel yang merupakan dampingan MPMPP Muhammadiyah. Nah, dalam setiap upaya pemberdayaan tentu kita ingin membangun sebuah komunitas yang mampu mandiri sehingga memiliki kemampuan daya ungkit dan daya angkat untuk membangun kemandirian, terutama kemandirian ekonomi, sehingga proses pemberdayaan masyarakat itu adalah sebuah proses transformasi kebudayaan, sehingga dari yang tadinya itu mustahik dalam bahasa agama, bahasanya lazismu yang selama ini mendukung, itu kita transformasikan menjadi kelompok masyarakat yang mampu muzaki, yang mampu membayar zakat, berinfak dan bersedekah. Nah, tadi dilaporkan oleh teman-teman dampingan bahwa mereka yang sudah tergabung dalam sebuah komunitas ekonomi yang namanya koperasi itu sudah menjalankan kewajiban keagamaannya dalam bidang ekonomi, yaitu membayar zakat, termasuk juga memberikan sedekah, infak ketika saudara-saudara yang terkena bencana di Sumatera. Nah, ini semua tentu menjadi satu harapan bahwa kesejahteraan itu harusnya mencakup ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, komunitas-komunitas dampingan ini kan komunitas akar rumput yang selama ini termarginalkan. Nah, Muhammadiyah hadir melalui upaya-upaya pemberdayaan untuk mengangkat harkat dan martabat sosial, ekonomi, spiritualitas pada komunitas-komunitas marginal itu. Tentu ini bukan kerja ringan dan bukan kerja yang bisa dilakukan oleh salah satu pihak, tetapi ini memerlukan kolaborasi para pihak. Nah, oleh karenanya MPM membuka pintu untuk bekerjasama, bermitra dan berkolaborasi dengan para pihak mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera, terutama pada kelompok-kelompok marginal atau yang terpinggirkan atau yang du'afa mustad'afin yang selama ini ada. Pak, boleh bertanya Pak, kalau pemberdayaan ini sudah berlangsung berapa tahun ya Pak untuk masyarakat binaan MPMPP? Kalau pemberdayaan dalam konteks Muhammadiyah itu sejalan dengan berdirinya Muhammadiyah di tahun 1912 karena gen kehadiran atau didirikannya Muhammadiyah itu punya genetikanya adalah pemberdayaan masyarakat atau menolong masyarakat yang istilahnya adalah penolong kesejahteraan umum. Tapi dalam proses organisatoris istilahnya itu berkembang. Di awal-awal berdiri namanya Majelis Penolong Kesejahteraan Umum. Kemudian berkembang, ada rumah sakit, ada lain-lain. Kemudian ada yang fokus kepada Lembaga Buruh Tani dan Nelayan pada tahun 2000 ya 2000 yang kemudian
pada tahun 2005 ketika Muktamar Muhammadiyah di Malang, Jawa Timur, muncullah istilah Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga akar aktivitinya ya sejak awal Muhammadiyah didirikan, tetapi istilah pengorganisasiannya itu mengalami perkembangan. Dan sekarang Majelis Penolong Kesengsaraan Umum itu sudah ada kesehatan di Majelis PKO, bencana itu ada di lisensi bencana, ada kesejahteraan sosial, itu adalah ujung tombak dari Majelis Penolong Kesengsaraan Umum di awal berdirinya. Nah, Muhammadiyah, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, lebih fokus kepada mengangkat harkat sosial ekonomi masyarakat yang kelompok terpinggir. Ya, Pak, tahun 2026 ini Ramadan paling berat ya Pak? Ya. Sudah masuk krisis, sudah ada perang gitu. Nah, Ya. apa aja tantangan terbesar pada tahun ini Pak dibandingkan tahun-tahun lalu? Nah, tentu pemberdayaan masyarakat itu memiliki tantangan yang tentu justru semakin memotivasi bagi MPM untuk mengkonsolidasikan diri secara internal ya, dengan seluruh stakeholder Perserikatan Muhammadiyah dan juga mengkonsolidasikan dengan kemitraan dengan para pihak. Saya kira semua hal itu bisa diatasi dengan kolaborasi bersama-sama. Oke Pak. Pak, bisa ceritakan kemitraan dengan Danone seperti apa Pak kerjasamanya? Salah satu mitra MPM dalam pemberdayaan masyarakat itu adalah Danone Indonesia. Sudah beberapa kegiatan yang kita lakukan bersama. Pertama adalah di kelompok miskin kota di Yogyakarta, terutama dalam mentransformasi para pemulung dari pemulung sampah menjadi pengolah sampah. Jadi ada spirit kewirausahaannya di dalam pengelolaan sampah yang komunitas namanya komunitas Martiko. Bukan hanya dalam hal pola sampah, tapi pada pola hidup bersih dan sehatnya. Itu juga bagian dari kemitraan. Nah, Danone Indonesia punya komitmen juga kemitraan dengan MPM itu di daerah 3T, di mana di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal itu, terutama di Nusa Tenggara Timur. Nah, kami bersama-sama untuk melakukan pemberdayaan untuk pengembangan air bersih berbasis masyarakat. Nah, di NTT itu sekarang kita sudah menaikkan sumber air dari sumur itu ke warga-warga, dan itu bukan hanya warga muslim, tetapi justru mayoritasnya adalah non-muslim. Tapi itu dikelola oleh kelembagaan masyarakat yang kita fasilitasi untuk keberlanjutan program. Jadi cukup banyak beberapa kegiatan dengan Danone Indonesia. Dari pihak mana? Ya, baik. Tentunya pertama-tama kami tentunya merasa bangga, merasa terhormat menjadi bagian dari kolaborasi dengan MPM. Kemudian untuk hari ini di kegiatan Forum Inklusi kami menjadi bagian dari Forum Inklusi ini sebanyak 2 kali. Jadi ini kali kedua kami berkolaborasi untuk Forum Inklusi, dan memang tadi yang sempat disampaikan Pak Ketua Umum MPM, kami di Danone berkolaborasi dengan MPM diawali tahun 2023 di 2 program. Jadi program yang pertama terkait dengan pengelolaan sampah yang memang kaitannya dengan bagaimana kita bisa memberdayakan para pemulung karena pemulung adalah ujung tombak dari pengelolaan sampah di Indonesia. Nah, relevansinya dengan Danone tentunya meskipun kami perusahaan yang bergerak di bidang produksi produk makanan minuman, tetapi harapannya kita juga memang bisa berkontribusi untuk mengelola sampah, jadi pengelolaan sampah. Jadi bukan hanya sekedar menghasilkan sampah, tapi bagaimana kita juga bisa mengelola sampah yang tentunya pada waktu pelaksanaannya kami harus bekerjasama dengan mitra, ya salah satunya adalah MPM yang dalam hal ini kita perkuat atau kita berdayakan para pemulung di Piungan, kelompok pemulung Martiko, yang alhamdulillah sampai dengan saat ini mereka juga tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Ketua juga akses air bersih. Kenapa di Nusa Tenggara Timur memang kebetulan kita juga punya kesepahaman terkait dengan daerah yang harus kita intervensi. NTT termasuk daerah yang angka stuntingnya juga sangat tinggi, mungkin salah satu yang tertinggi di Indonesia.
di mana penyebab dari stunting itu salah satunya adalah akses air bersih dan juga sanitasi. Jadi itu adalah area yang kita intervensi, sehingga selain kita memberikan akses air bersih ke masyarakat, harapannya mereka juga bisa turun ya angka stuntingnya. Dan tentunya ke depan kami melihat selama 3 tahun bekerja bersama, kolaborasi yang luar biasa, dampak yang diberikan juga signifikan. Tentunya kami berharap ke depan kita bisa terus berkuat kolaborasi ini antara perusahaan private sektor dengan MPM Muhammadiyah. Tadi pengolahan sampah dari Danone itu seperti apa sih, boleh diceritain? Yang di Piungan ya, yang di Piungan lokasinya memang kebetulan berdekatan dengan TPA Piungan, di mana di sana yang dilakukan adalah para pemulung yang mungkin selama ini mereka hanya melakukan kegiatan mengambil sampah di TPA, tapi sekarang mereka sekarang mengelola apa yang kita sebut dengan TPS 3R, itu fasilitas untuk pengolahan sampah, sehingga bisnis modelnya itu berubah jadi dari mereka di TPA, tetapi mereka bisa mengelola bisnis di mana mereka bisa mengelola sampah dari komunitas. Jadi masyarakat itu mengirimkan sampah ke TPS 3R, dilakukan pemilahan, kemudian sampah-sampah yang mempunyai nilai ekonomis itu bisa dijual sehingga mereka bisa mendapatkan income. Selain itu mereka juga tentunya mendapatkan semacam fee gitu ya untuk pengolahan sampah yang dilakukan ke masyarakat. Harapannya memang bukan harapannya, tapi memang apa yang telah dilakukan membantu pemerintah provinsi atau kota itu ya terkait dengan pengelolaan sampah di Jogja yang beberapa waktu terakhir ini memang menjadi isu yang cukup besar. Jadi kontribusinya lumayan lah untuk pengelolaan sampah di Jogja. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.